Baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau saya masih mengingat Bible itu ya, nanti teman-teman boleh cross check dan kalau saya salah boleh dipersalahkan. Jadi gini, kalau Allah di dalam Islam, aduh, doubling. Ini siapa yang doubling sih, Bang Pelopo kayaknya. Oke. Kalau Allah di dalam Islam itu, Bang Stephen, sama persis dengan ajaran para nabi. Kan tadi saya sudah mengatakan, siapa Allah itu? Lam yalid walam yulad. Tidak satu pun yang setara dan serupa dengan dia. Yang juga dijelaskan di dalam 2 Samuel 7:22, tidak ada yang seperti engkau di atas bumi. Yang juga dijelaskan dalam Yesaya 44 nomor 6 dan nomor 5, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, sehingga kau bilang kami sama. Yang juga dikatakan di dalam Bible, di dalam Bilangan 23 nomor 19, bukan manusia, bukan juga anak manusia. Yang juga dikatakan dalam Keluaran 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Yang juga dikatakan dalam Bible di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, yang mana dia itu tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, dan manusia tidak dapat melihat dia. Itu Tuhan itu. Yang juga dikatakan oleh Yesus sendiri, yang dikatakan di Yohanes 5:37 tadi, bahwa dia tidak boleh dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah dilihat oleh manusia. Nah, ini Allah yang kami sembah, sama persis dengan Tuhannya Yesus. Ya. Kemudian kalau dibenarkanlah perkataan perkara-perkara tentang manusia ini menjadi Tuhan, ini ternyata Bang Stephen diadopsi bukan daripada orang Yunani, orang Bani Israel, melainkan dari Romawi itu, Rom. Yang mana ada sifat Tuhan inkarnasi ini, itu bukan buatan dari Yesus sendiri, melainkan siapa yang dikatakan pengarang-pengarang gospel. Tetapi enggak apa-apa, boleh imani saja lah, itu kan keimanan kalian, silakan. Bukan untuk mengislamkan di sini. Kami cuman hanya sharing referensi kenapa kami ini tidak boleh menjadi Kristen, karena ternyata di Kristen pun kalau diikuti oleh mereka, ajaran Tuhannya itu sama dengan apa yang di dalam Al-Qur'an tentang ketuhanan ini. Contoh, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan aku telah wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Bang Al, sorry. Bila kita cross check sebentar, bila kita cross check, mohon maaf ini agak lama karena begitu kalau pakai ayat, kalau pakai data memang begitu. Jadi saya itu tidak suka untuk cerita-cerita. Buat apa saya Kristen 22 tahun yang didogma di gereja, saya datang di Kumal seperti ini juga dogma. Ya, jadi di sini kita boleh membedakan orang yang pernah Kristen yang membaca Bible dengan yang imani dulu. Siap. Ternyata bila saya cross check Bible, saja saya masih ada urusan. Iya, saya sudah, kalau Tuhan tadi saya sudah menjelaskan, itu poinnya sudah jelas. Sekarang saya menerangkan siapa Tuhan itu. Ternyata kita cross check kalau memang Tuhan ini perlu untuk disembah. Yang juga memperkenalkan kepada Musa di dalam Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang juga memperkenalkan kepada Musa dalam Keluaran 20 nomor 3. Aku ini Allah, jangan ada pada kamu Allah yang lain di hadapanku, maka sembahlah aku. Yang juga ada di dalam Ulangan 5 nomor 7. Aku Allah, jangan ada pada kamu Allah lain, jangan ada pada kamu Allah yang lain, sembahlah aku. Yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, di dalam Alkitab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Juga di dalam Matius 4 nomor 10. Nah, ini Tuhan yang perlu disembah, sehingga Dia menyatakan diri kepada manusia, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh akulah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Jangan sembah Al-Hidayah. Ini referensi dari Al-Qur'an. Ternyata ajaran para nabi itu sama. Tatkala kita sedang memaksakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, maka disitulah terjadinya gelepotan dan debat tentang Tuhan sampai hari kiamat. Karena apa? Itu tidak Alkitabiah. Bang Al. Itu Bang Stephen. Oke, makasih buat ajarannya, makasih. Buat penjelasannya tadi, berarti Allah itu tidak terlihat dan tidak bisa diperjelaskan gendernya, gitu ya? Betul, bukan tidak bisa diperjelas, Bang. Allah itu jelas. Contoh kita melihat matahari 15 detik, menurut sains kita punya mata boleh buta. Padahal itu ciptaan Allah itu matahari.
Bagaimana kalau kita melihat pencipta? Sebab itulah jelaskan di dalam 2 Tawarik 2 nomor 6, siapa yang mampu mendirikan misbah di atas bumi, sedangkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan, apalagi dengan lubangnya yang gitu. Jadi Allah itu menurut referensi para nabi, dia tidak boleh datang ke dunia karena dia maha besar. Yang ada sifatnya di dalam Keluaran 34 nomor 6. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Oke, Begitu. siap. Makasih buat jawabannya. Pertanyaan saya tadi sedikit menjawab secara pribadi. Jadi mohon maaf saya turun ini karena saya ada urusan. Iya. Yap. Mohon maaf juga Bang kalau ada salah kata ya. Ya, makasih. Kita buat, sharing-sharingnya. sharing-sharingnya. Makasih. Iya Assalamualaikum. bang. Waalaikumsalam. Masalah. Kalau saya jangan dimaafkan.